Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Dan kali ini kita akan bahas kitab Tafsir Al-Munir ya, lanjutan kemarin. Dipersiapkan kitab Tafsir Al-Munirnya, lanjutan kemarin ya. Surat Al-Fajr ayat 23. Benar ya, 23. Sebelum kita mulai, kita sapa sahabat dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Ustadz Azhari Malaysia. Alhamdulillah sudah hadir ya. Pak Ijam juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Ahmad Rifai, nah, beliau juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Gimana Pak Ahmad Rifai? Sehat ya Pak ya? Pak Ijam sehat, Pak Ijam ya, alhamdulillah ya. Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum yaiku, semoga senantiasa sejahtera selalu, amin. Itulah sapaan beliau ya. Kemudian Kang Akung, assalamualaikum Yai, sehat selalu Yai, alhamdulillah. Kang Akung sehat ya. Kemana nih kemarin sepertinya nggak kelihatan nih Kang Akung nih, masya Allah. Ustadz Azhari juga sudah mulai mengaji ya, sudah siap mengaji. Pak Mahmud Junaidi, Pak Mahmud Junaidi, terima kasih, semoga berkah selalu. Mbak Fitriani, assalamualaikum Yai, derek ngawas, monggo Pak Mbak Fitriani ya, sehat Mbak Fitriani ya, mudah-mudahan ya. Kang Akung, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Hari ini pembahasan kita Tafsir Al-Munir ya. Kemudian Mas Rafri, assalamualaikum Yai, ikut ngaji, monggo Mas Rafri, mudah-mudahan istiqomah ya. Sepertinya baru saya sapa lagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya. Kemudian Kang Akung siap Yai, alhamdulillah kemarin sudah nyimak via YouTube. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Akung ya. Sehat selalu. Kemudian siapa nih? Rugi rasanya ketinggalan sehari Yai, subhanallah. Itulah Kang Akung ya, masya Allah. Pak Muhammad Malaysia juga sudah mulai kelihatan ya. Sepertinya lagi ambil air wudhu. Bentar lagi beliau juga masuk ya, masya Allah. Kemudian besek apa ini? Masyarfud, Masyarpod gitu ya bacanya ya. Ngaji meleh Yai, monggo. Pokoknya ngaji terus begitu Masyarfud ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya Masyarpod ya. Kali ini kita bahas Tafsir Al-Munir, kita masuk ke halaman 622 ya, monggo dipersiapkan. Bu Mimi juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Sehat Bu Mimi. Pak Husni Badarudin, assalamualaikum Yai, izin ngaji monggo. Sehat selalu ya Pak Husni Badarudin. Pak Muhammad, assalamualaikum Ustaz, dengan love-nya 3. Sehat selalu ya Pak Muhammad ya, Malaysia. Nok Muzna, assalamualaikum, izin ikut ngaji ya, monggo Nok Muzna, sehat selalu ya Nok ya, mudah-mudahan. Jadi hari ini langsung ke Tafsir Al-Munir Nok Muzna ya. Babeh Rai, Tasikmalaya hadir, alhamdulillah Babeh Rai, sehat Babeh Rai, mudah-mudahan istiqomah. Aduh, sudah mulai aju banding lagi. Apa ya salahnya ya, masya Allah. Pak Muhammad, alhamdulillah Ustadku, masya Allah. Pak Fahri Ahmad Cikarang juga hadir terus, alhamdulillah. Sehat Pak Fahri Ahmad ya. Bu Mimi, terima kasih. Pak Bahrudin,
Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang ceria kita sudah hadir. Alhamdulillah. Kemudian Sidoarjo, Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum. Hening ya. Terima kasih Pak Muhammad. Mudah-mudahan berkah selalu. Pak Munif sehat selalu Pak Munif ya. Pak Baharudin juga sehat selalu ya Pak ya. Bu Wiwin Hidayati hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu? Sehat Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Semakin ceria. Pak Entah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ikut ngaji. Baru sempet nih Pak Entah. Kemana aja nih Pak Entah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Entah ya. Mudah-mudahan berkah begitu. Dan menyempatkan waktu untuk mengaji ya. Mudah-mudahan. Mbak Uti Janiwa juga sudah siap-siap hadir. Umu Ihsan juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Sehat Umu. Ya Mbak Uti Janiwa terima kasih. Pak Entah Amin. Pak Supri juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana sehat Pak Supri? Sehat selalu ya Bah. Pak Ratno Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Pak Ratno. Sehat selalu Pak Ratno. Pak Rudi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Rudi. Pak Supri Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat. Sehat gitu ya Pak Supri ya. Sapaan pertama sehat gitu. Umu Ihsan Bu Haja Iis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Umu sehat selalu. Nah ini dia Pak Hamid 60. Seger gitu ya. Assalamualaikum jempol sihat. Mohon bergabung. Sehat Pak Hamid ya. Alhamdulillah ya seger ya. Masya Allah. Mbak Uti Janiwa Assalamualaikum. Yai semoga Yai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Mbak Uti. Nah ini dia. Abah Oji juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz hadir. Alhamdulillah. Sehat Bah? Sehat selalu ya Bah ya. Yuk kita simak nih Bah. Sekarang tafsir Al-Munir ya. Jumat waktunya pendek nih sayanya kebetulan ada privat nanti ya. Jam 9 jadi sampai jam 9 ya. Assalamualaikum Ustadz hadir ya siap Bah. Mudah-mudahan Abah sehat selalu ya Bah ya. Masya Allah. Kita awali dengan doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Karim Tanaman juga sudah hadir nih. Al-Karim Tanaman. Mbak Ella Niawa. Assalamualaikum Ustadz. Mana pantunnya Mbak Ella? Pagi-pagi baca pantun sepertinya seger Mbak Ella. Mbak Uti Janiwa amin. Ya Masya Allah. Amin ya Mbak Uti ya. Al-Karim Tanaman hadir Pak Yai. Monggo Al-Karim. Sehat Al-Karim ya. Sehat selalu Al-Karim. Nomor 1 sehat. Oke. Kita sudah baca doa dan kita mulai dari Fiqhul Hayati. Ya. Muna di akhirat sudah hadir belum nih? Mbak Erlina Siti 63 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Erlina ya. Baterainya juga full gitu. Al-Karim Tanaman, alhamdulillah Pak Yai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Al-Karim deh. Siap Kang Akung ya. Kang Dendo mana nih Kang Akung? Sepertinya belum kelihatan Kang Dendo ya. Masa Barsa juga belum kelihatan ya. Sang dermawan kita juga belum kelihatan. Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kiki sehat selalu ya Cep ya. Mudah-mudahan tiada apapun yang merintangi untuk mengaji ya Cep Kiki ya. Samulina Cep. Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Assalamualaikum. Semoga ya ikut sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul. Sehat selalu Kang Abdul ya. Masya Allah. Nomor 1 sehat Kang Abdul. Lagi nyantai selalu ya Kang Abdul ya. Ini masih aju banding ya. Masya Allah. Masih aju banding ya. Mudah-mudahan. Udah 2 kali ya. Kenapa ya saya nih? Yang mana nih kesalahannya saya belum tahu ya. Mbak Ella Bunga Mawar, Bunga Melati, Jumat
cetar, jangan lagi al-kafi. Apa ini? Jumat cetar, jangan lupa al-kafi. Jumat apa ini? Cetar itu apa? Apa salah ketik ya? Jumat apa nih Mbak Elaniawa? Al-Karim Tanaman, Kang Abdul Papua, Kang Abdul asli Papua. Saya panggilnya Kang Al-Karim ya. Alhamdulillah. Kang Akung baca Al-Kahfi. Oh gitu ya. Siap. Yuk kita mulai ya dari sini ya. Kang Dindo mana nih Kang Dindo nih? Kayaknya lagi nganter sang permaisuri ke pasar ini. Sehat selalu ya Kang Dindo ya. Cetar tuh ceria. Oh. Bahasa apa tuh Nok Musna? Kok saya baru tahu ya. Cetar. Oh, cetar itu ceria. Bahasa apa tuh Nok Musna? Kok saya baru tahu ya. Masya Allah, baru tahu cetar. Oke. Mudah-mudahan tambah bahasa. Oh, bahasa gaul. Masya Allah, Nok Musna luar biasa. Saya nggak tahu nih. Alhamdulillah. Mas Sarfud, Nok Musna cetar itu suara sabetan. Cetar. Itu sabetan ya. Cuma cetar gitu. Mas Sarpon ya. Kang Akung, saya lagi ketok rumah Kang Tendo. Nggak dibuka pintunya. Tapi sandalnya ada. Berarti ada orangnya Kang Akung. Ketok terus agak kerasan Kang Akung. Ikutan orang muda ya, Masya Allah. Dari Jakarta ke Bangkok. Biarkan. Aduh, kelewat nih Pak Muhammad. Masya Allah. Ya, gimana Bu Wiwin? Mbak Uti Janiwa, apalagi mah yang gaptek dan nggak tahu bahasa gaul. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tulisannya ya, mudah-mudahan ya. Di sini Azhar Abdullah juga sudah menyapa kita ya, alhamdulillah. Sehat Azhar Abdullah ya. Fiqhul hayati awil ahkami. Nah, begitu bacanya ya. Fiqhul hayati, fikih kehidupan. Munadia Khira juga sudah menyapa kita, alhamdulillah ya. Beliau sebentar lagi hadir ya. Lagi ambil air wudhu. Begitu ya Bu Haji ya. Azhar Abdullah, alhamdulillah wa masya Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Begitu ya. Pak Mus juga hadir. Assalamualaikum Yai, hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Mus ya. Sehat selalu Pak Mus. Jadi fiqhul hayati awil ahkami. Halaman 622 ya. Mbak Elaniawa, ini kitab Munir Yai ya. Ini tafsir Al-Munir ya. Halaman 622. Lanjutan kemarin ya. Lanjutan kemarin ya. Jadi fikih kehidupan atau hukum-hukum. Kemudian ini bacanya dalat. Kalau dibaca dalat ini berarti fi'il madi ya. Fi'il madi. Akhirnya tak mati karena di depannya ada al maka tidak bisa dibaca. Jadi harus dihidupkan dengan kasroh. Jadi dibaca dalatil ayatu. Kenapa dibaca ayatu? Fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Begitu ya. Karena jama mu'annats salim. Ala ma ya'ti. Begitu ya. Jelas tulisannya ya. Gedein dikit. Jadi dalatil ayatu ala ma ya'ti. Begitu. Alanya huruf jar, manya isim mausul sebagai majrur. Ya'ti. Ya'tinya adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Ya.
Jadi dalatil ayatu ala ma ya'ti, begitu ya. Dalat itu artinya menunjukkan. Ya, ayat-ayat ala ma ya'ti. Ala ma ya'ti biasa diartikan itu sebagai berikut. Ya, tapi kalau kita artikan alama atas sesuatu ya'ti, yang ia akan datang. Yang dimaksud adalah sebagai berikut ya. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan sebagai berikut. Nah, itu berarti gini ya, ke bawah. Itu maknanya. Kang Dendo, assalamualaikum Nyai. Afwan telat, mohon jangan distrap. Tadi Kang Hakung udah ketok-ketok pintu, katanya sendalnya ada tapi nggak dibuka-buka pintunya gitu. Ternyata Kang Dendo lagi sholat duha gitu. Itu Kang Hakung. Jadi jangan diganggu, itu beliau lagi sholat duha gitu. Alhamdulillah ya, siap Kang Dendo, tidak disetrap ya, Masya Allah. Itu Kang Hakung, amin. Mas Barsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku dengan love-nya 3. Pak Muhammad jempol. Pak Hamid seger, Pak Hamid seger ya, Masya Allah. Jadi dalatil ayatu ala ma ya'ti gitu ya. Pak Barudin, Kang Dendo ketawa. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan sebagai berikut. Nah, itu ala ma ya'ti. Itu ala ma ya'ti boleh diartikan sebagai berikut. Ya, begitu ya. Nah, di sini ada angka 1. Ya, ada angka 1 di sini. Ini dibaca fi'il madi. Ya, dibaca fi'il madi. Zajaro. Kalau dibaca fi'il madi, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka lafad Allah di depannya dibaca rofa sebagai fa'il. Lafad anas di depannya dibaca nasab sebagai maf'ul bi. Begitu jadinya ya. Jadi zajarallahu nasa. Begitu. Jazaro telah melarang. Siapa yang telah melarang? Allahu Allah. An-nasa kepada manusia. Jadi Allah telah melarang kepada manusia. Begitu ya. Wawanya atop maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alainya adalah zajar. Maka dibaca roda'a. Ya. Roda'a. Roda'a fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kembali ke lafad Allahu. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Begitu. Not 25, alhamdulillah, terima kasih. Lama ini not nih, baru gabung lagi nih, kemana aja nih, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mas Ari Kempes juga sudah hadir ya, mampir. Oke, terima kasih. Azhar Abdullah, terima kasih. Semoga berkah selalu. Not 25, mudah-mudahan berkah selalu ya, Masya Allah. Gitu. Jadi waroda fi'il madi, kebalik, roda'a. Kok waroda? Roda'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, humnya domir mutasil sebagai maf'ul bih, an huruf jar, inkibabi, majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof, himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, ala dunya, ala huruf jar, ad-dunya, majrur yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Ya. Jadi ini wawunya atop, berarti roda'a, maktuf dari maktuf alaihnya zajaro. Nah, roda'a itu artinya menegur atau mencegah. Ya. Tadi Allah telah melarang manusia, dan dia Allah telah menegur kepada manusia. Humnya itu kembali ke anas, ya. Kepada manusia, an inkibabihim. Nah, itu fi'il madinya, ini mazid 2 ya. Kabba. Nah, kalau majid 2-nya in kababa. Ya, yan kabibu in kibabun. Nah, itu bentuk masdarnya ya. In kibabun. Oke, aju banding lagi ya. Mudah-mudahan segera selesai. Ya, bisa dimaafkan. Ya, Bu Maisaro An-Najah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Ya.
gitu ya. Jadi wawanya atop. Jadi roda'a. Dia Allah menegur mereka. Merekanya adalah anas, manusia. An inkibabihim. Dari inkibab. Apa itu inkibab? Membaktikan diri. Itu inkibab. Membaktikan diri. Gitu Bu Wiwin. Ya. Ya, Mbak Ella, kalau apa? Aduh, kelewat. Mbak Ella, boleh diulang, Mbak Ella. Ya, Bocilorok. Kursus baca kitab di mana Pak Ustadz? Ya ikuti aja, nanti beli produknya. Ya, beli produknya nanti ada panduan dari buku awal ya. Awal mengenal nahwu sorof. Ya, bisa hubungi admin ya. Nanti akan dipandu untuk memperoleh produknya begitu ya. Nah, jadi untuk cara bacanya nanti ada di situ. An inkibabihim. Jadi annya huruf jer tadi ya. Inkibabi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Mbak Ella, kalau apa bisa dibuat mudhaf ilaih? Ya, bisa. Itu domir muttasil kecuali humnya domir munfasil. Kalau humnya domir munfasil nggak bisa karena dia isim yang rofa. Tapi kalau domir muttasil dia bisa isim yang jer, bisa juga isim yang nasab. Mas Eko, assalamualaikum. Ikut ngaji ya, monggo Mas Eko. Mudah-mudahan berkah. Ya, jadi bisa Mbak Ella. Ya, gitu ya. Dan Allah menegur mereka yang dimaksud adalah manusia. An inkibabihim ala dunya. Dari membaktikan diri mereka kepada dunia. Tuh, jadi kita jangan membaktikan diri kepada dunia. Ya, justru kita membaktikan diri itu kepada Allah. Makanya Allah melarang. Ya. Ini Allah melarang. Zajarallahu nasa. Allah telah melarang manusia. Waroda'ahum an inkibabihim ala dunya. Dan Allah menegur mereka atau mencegah mereka dari membaktikan diri terhadap dunia atau sibuk dengan, boleh diartikan begitu ya, mereka sibuk dengan dunia. Time Iswara, assalamualaikum, izin melipir Ustadz, punten telat, monggo, mudah-mudahan Pak Abdul Manaf, mudah-mudahan gabung ya, gitu. Nah itu, jadi yang pertama, fikih kehidupan dan hukum-hukum dari ayat tersebut, yang pertama adalah bahwa Allah itu melarang manusia. Dan Allah mencegah mereka dari membaktikan diri mereka kepada dunia. Tuh. Kebanyakan orang begitu. Harusnya kitalah yang mengendalikan dunia. Dunia lah yang harus mengabdikan dirinya kepada kita. Ya, jangan lalu kita yang mengabdikan diri. Nah itu. Ya, makanya simak ini baik-baik. Kemudian berikutnya wawunya atop. Maka depannya dibaca ma'tuf. Maka dibaca jama'i. Ma'tuf dari ma'tuf alaihnya inkibabi. Wa huwa mudhaf. Himnya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Laknya huruf jer hanya domir muttasil sebagai majrur. Jadi wa jam'ihim laha. Dan Allah menegur mereka. An jam'ihim laha. Dari mengumpulkan harta. Mengumpulkan dunia. Jam'ihim, pengumpulan mereka lahat terhadap dunia. Nah, begitu. Mbak Uti Janiwa baik ya. Dua putra kedaton. Kita masih aju banding lagi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan beres ya. Begitu. Ya. Mudah-mudahan demikian. Jadi dua putra kedaton
Assalamualaikum Yai, mohon doanya Yai. Monggo. Mbak Ilaniawa sabar jih Yai, siap. Belajar sabar di sini Mbak Ella. Dapat peringatan terus dari kemarin ya. Ini kayaknya setiap berapa menit gitu muncul ya. Masya Allah. Ya saya sabar lah. Saya klik lagi. Yang penting saya tidak berbuat tidak baik ya. Mudah-mudahan bisa dipantau dengan baik. Gitu kan ya. Itu. Dan dia melarang Allah. Ya. Allah menegur. Gitu. Mbak Erna Susanti, Mbak Yai doakan kulo yang ada masalah pekerjaan. Monggo Mbak Erna mudah-mudahan selesai tuntas masalahnya ya Mbak ya. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir. Mohon maaf telat. Lihat jam masih jam 7, ternyata jamnya mati. Mbak Ilaniawa, bunga mawar, bunga melati. Orang sabar disayang ilahi. Subhanallah. Masya Allah. Mbak Ella nih berpikir keras nih tentang pantunnya. Lanjut ya. Masya Allah. Jadi wajam ihimlah. Dan Allah menegur mereka. Gitu. Dari pengumpulan mereka terhadap dunia. Begitu. Masya Allah. Ya begitu Mbak Erna, mudah-mudahan Mbak Erna Susanti Allah berikan kemudahan berikutnya ya. Saya doakan Mbak Erna. Masya Allah. Kemudian fa'inna. Mbak Uti Janiwa, ya Allah nggak kedengaran Nyai. Mbak hujan deras. Oh begitu Mbak Uti. Oh hujan deras ya Mbak. Mbak Uti sabar. Nanti lihat di ulangannya boleh di YouTube ya Mbak Ina. Mbak Uti. Jadi fa'inna. Nah ini dia. Sang dermawan kita. Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Siap nih sang dermawan. Kita bahas tafsir Al-Munir halaman 622. Ayo Pak Haji. Siap-siap. Masya Allah. Kayaknya habis kontrol balong ini ya. Mudah-mudahan ikannya sudah gede-gede. Pak Muhammad juga menyapa nih. Pak Haji Muhammad. Waalaikumsalam Tuhan. Masya Allah. Pak Encuk bisa privat ya? Boleh Pak Encuk. Monggo hubungi ya. Apalagi sekarang ada produk yang Pak Encuk bisa apa namanya, perhatikan saja karena sudah ada suaranya ya. Jadi tanpa privat pun insya Allah bisa. Gitu Pak. Perhatikan. Terus penjelasan saya juga pelan ya. Tidak cepat. Jadi insya Allah untuk pemula itu bisa masuk. Insya Allah ya. Monggo Pak Encuk boleh hubungi admin ya. Fa inna man. Innanya huruf nasab dan taukid. Mannya isim mausul sebagai isim inna. Jadi isim innanya adalah man. Pak Haji Muhammad siapa Ustadz? Halaman 622 Pak Haji ya. Nanti saya ulang nih Pak Haji, tadi udah ketinggalan beberapa kata ya, beberapa baris. Jadi fa inna man, innanya adalah huruf nasab dan taukid, mannya isim mausul sebagai isim inna, maka depannya dibaca silah. Yaf'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, zalika isim isyarah sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita baca dari sini adalah mannya isim mausul, yaf'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man, zalika isim isyarah sebagai maf'ul bih. Yaf'alu zalika sebagai silah mausul dari man. Begitu ya. Jadi kalau kita artikan fa'inna man, maka sesungguhnya orang yang yaf'alu dia melakukan zalika hal itu. Apa yang dimaksudkan hal itu? Nah, berarti dia menjadi abdi dunia. Ini aju banding lagi. Saya tidak bosan insya Allah. Dengan sabar kita ikuti. Nah, gitu. Jadi orang yang membaktikan dirinya kepada dunia. Begitu kan ya.
membaktikan dirinya kepada dunia. Mana tadi? Nah ini. An inkibabihim ala dunia. Kemudian yang keduanya adalah orang yang mengumpulkan dunia. Fa'innaman, maka sesungguhnya orang yang yaf'alu zalika, orang yang dia melakukan hal itu, nah berarti begitu ya, maka depannya dibaca yandamu. Fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke man. Yauma zorof zaman. Tudakku al-ardu. Tudakku fi'il mudhari majhul. Al-ardu naibul fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Jadi yandamu yauma tudakkul ardu. Dia akan menyesali yauma tudakku al-ardu. Pada hari. Nah ini. Kalau ada yaum ini adalah keterangan waktu, maka harus dibaca nasab. Pancuk ya Allah pengen bisa, pengen bisa kayak seperti itu. Iya Pancuk, ayo monggo. Ya monggo Pancuk, atau Pancuk tuliskan nomornya nanti saya hubung. Begitu Pancuk ya. Oke. Jadi yandamu yauma tudakku al-ardu. Nah begitu. Jadi dia akan menyesali. Kapan? Nah begitu kan pertanyaannya. Maka jawabannya adalah keterangan waktu. Pada hari tudakul ardu. Pada hari tudaku, ini fi'il mudhari majhul. Karena domirnya hiya belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka isim di depannya dibaca naibul fa'il. Al-ardu. Jadi pada hari bumi digoncangkan. Berarti hari kiamat. Ya. Jadi Allah sudah melarang manusia. Dan Allah telah menegur mereka dari membaktikan diri mereka kepada dunia. Dan dari pengumpulan mereka terhadap dunia. Fa'innaman, maka sesungguhnya orang yang yaf'alu dzalika, dia melakukan hal itu, yandamu yauma tudakkul ardu. Dia akan menyesali pada hari bumi digoncangkan. Nah gitu. Jadi kalau tudakku itu goncangan yang seperti ayat sebelumnya itu. Ya. Apa tuh ayat sebelum? Idza dukkatil ardu dakkang dakka. Itu kan? Jadi apabila bumi digoncangkan dakkang dakka. Terus menerus. Gitu. Jadi sebetulnya dakka itu arti aslinya itu merobohkan. Jadi digoncangkan itu untuk meratakan dengan tanah. Begitu ya. Seluruh bangunan yang kita bangun, seluruh komunitas yang kita bangun, bisnis yang kita bangun, hancur sehancur-hancurnya sama dengan ratanya tanah. Nah, itu maksudnya begitu. Makanya kalimatnya memilih dengan tudakku, yang fi'il madinya adalah dakka, yadukku, dakkan itu masdarnya. Nah kalau tudakku ini bentuk fi'il mudhari majhul. Mbak Dwi Sulistiani, Assalamualaikum, sehat selalu, izin Pak Ustadz dan panjang umurnya, barokah ilmunya. Amin. Terima kasih Mbak Dwi Sulistiani ya. Doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Seperti itu ya, hati-hati makanya. Allah telah melarang bahwa kita untuk tidak mengabdikan diri kita kepada dunia dan tidak mengumpulkannya. Begitu. Jadi nggak boleh kaya Ustadz, bukan nggak boleh kaya. Seluruh harta yang kita miliki, ingat di situ ada hak orang lain, itu yang kita perhatikan. Begitu. Yang dimaksud mengumpul itu mengepal.
Jadi dia tidak peduli dengan hak orang lain. Nah itu ya, makanya contohlah sang dermawan kita. Masya Allah. Abu Bakar zaman now itu berada di barisan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan murah rizkinya, berkah umurnya, begitu ya, Masya Allah. Dan disusul oleh Kalimantan Barat, Pak Bahrudin Rina. Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Disusul oleh 3 serangkai yang di Malaysia. Masya Allah. Ustadz Azhari, Pak Hamid, dan Pak Muhammad. Subhanallah. Dan disusul oleh semua jamaah kita yang ada di sini. Subhanallah. Kang Dendo, Kang Akung, Pak Tabrani, Pak Ijam, dan lain-lain. Subhanallah. Mbak Uti Janiwa, Cep Kikih, Masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya. Masa Barsa, siap Masa Barsa ya. Nok Muzna, Bu Haja Hani, Bu Haja Iis, subhanallah. Subhanallah. Ya kita doakan. Bu Wiwin, amin. Pak Haji Jarkasi, subhanallah. Semuanya, Masya Allah ya. Itu. Jadi orang soleh itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Kenapa disebut susah-susah gampang? Susah memang, tapi ada contohnya. Ketika susah ada contohnya menjadi mudah. Ketika gampang tidak ada contohnya menjadi susah. Orang soleh itu tinggal mengikut orang soleh dulu. Titik. Nah, makanya kita perhatikan ayat yang kemarin kita bahas. Di sini ada fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Dalatil ayatu ala ma ya'ti. Begitu kan ya. Ayat-ayat ini menunjukkan sebagai berikut. Nah itu. Ala ma ya'ti itu artinya sebagai berikut ya. Oke, Bu Mai, Pak Kukuk, amin ya robbal alamin. Masa Barsa juga demikian ya. Oke. Jadi perhatikan bahwa Allah itu sudah melarang manusia dan telah menegur mereka dari pengabdian diri mereka kepada dunia. Nah, coba, benar. Ketika dua hal kita hadapkan antara urusan dunia dengan urusan dengan Allah, kebanyakan memilih bal tu'sirunal hayatad dunya. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Ya, kita tetap memilih Allah. Nah, kenapa Allah sudah melarang ini? Ya, begitu ya Bu Wiwin. Al-Bantani, kitabnya Tafsir Al-Munir. Ya. Nah, begitu. Nanti akan menyesal. Yandamu yauma tudakkul ardu. Kapan mulai menyesal? Ketika bumi diratakan, bumi digoncangkan. Nah, itu yauma tudakkul ardu. Nah, Mama Inam juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, maaf telat guru. Al-Bantani ya, kitabnya adalah kitab Tafsir Al-Munir ya. Bu Wiwin, iya Pak Ustadz. Al-Bantani, terima kasih. Oke. Begitu kira-kira ya. Terus wala yanfa'un nadamu. Wawunya atop, lanya nafi. Yanfa'u fi'il mudhari, karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dijadikan fa'il. Pak Fikri izin nyimak Pak Ustadz. Monggo Pak Fikri, mudah-mudahan Pak Fikri istiqomah ya. Neneng Sarah juga hadir ternyata, Masya Allah. Lama nih Neneng Sarah nih nggak jumpa-jumpa nih, Masya Allah. Alhamdulillah masih ingat ngaji Neneng. Sehat Neneng Sarah ya, Bu Neneng ya, Bu Neneng Sarah. Sehat selalu ya Bu Neneng ya, mudah-mudahan ya. Wala yanfa'un nadamu. Nah, ini tukang bubur juga hadir ya. Habibur Rahman juga hadir, alhamdulillah. Ya, ini Aju banding lagi ya. Sudah berapa kali nih, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi.
AA Ahmad Sutana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. AA Ahmad Sutana, mudah-mudahan istiqomah. Bayustina Sakri juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Neneng Sarah, alhamdulillah, amin, masya Allah. Sehat selalu ya Bu Neneng ya. Lanjut ya. Kalau ini sudah terjadi, maka timbul penyesalan, ya kan? Yandamu yauma tudakul ardu. Dia akan menyesali pada hari bumi digoncangkan atau bumi diratakan. Wala yanfa'un nadamu. Kenapa dibaca an-nadamu? Ini fa'il dari yanfa'u. Maka penyesalan itu tiada berguna. Itu. Ya. Makanya jangan sampai penyesalan kita itu tiada berguna. Ngajinya setiap Selasa hingga Jumat Al-Bantani ya. Mudah-mudahan Al-Bantani bisa hadir terus ya. Mbak Yus Tina Sakri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pak Haji Mamat ngelag. Waduh. Apanya nih yang sinyal mana nih yang ngelag nih Pak Haji? Apa dari sini? Apa dari Pak Haji nih? Masya Allah. Yang lain ngelag nggak? Pak Kizu lanjut bait selanjutnya. Siap. Pak Kizu, mudah-mudahan Pak Kizu sehat selalu ya. Nah itu yang pertama. Nah baru yang kedua. Oke, Mama Inam amin. Ustazah Zari Malaysia oke. Oh masya Allah. Mbak Ela Niawa mboten. Al-Karim Tanaman di sini jelas. Rihah aman yai. Tadi siapa kelewat satunya ya, boleh diulang. Pak Supri lancar. Nah itu Pak Haji harus bergeser nih tempat duduknya nih Pak Haji nih. Ini dalam perjalanan apa duduk manis nih Pak Haji Mamat nih. Cep Kiki juga lancar, Abah Oji juga lancar jaya. Gitu ya Bah ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, Mama Inam di sini cerah. Masya Allah. Ustaz Zari geser ke balong. Pak Hamid lancar, Pak Mulyadi coy, assalamualaikum, iring aus, monggo Pak Mul, dan Pak Mul istiqomah ya Pak Mul ya, sehat selalu Pak Mul. Oke. Yang kedua, nah, ini dibaca kira-kira isim apa fi'il, gitu kan ya. Ya. Pak Umar berkah selalu ya, alhamdulillah sehat. Kalau kita dibacanya idofa, maka depannya menjadi mubtada. Wasfullahi. Nah, tapi kalau dibacanya fi'il madi, wasofallahu. Nah, ini lebih enak dibaca fi'il madi ya, karena di depan ada bisifati. Nah, begitu ya. Jadi lebih nyaman kita baca wasofa fi'il madi, Allahu fa'il, yang dirofakan dengan dhammah. Yaumanya ini dzorof zaman. Wahwa mudof al-kiamati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bisifati. Bi huruf jar sifati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudof salasin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, hiyanya domir munfasil. Nah, begitu ya. Ini hiyanya domir munfasil sebagai mubtada ya. Nah, atau juga boleh apa ya? Ya, nanti khobarnya bawahnya ya. Kita lanjut dulu. Wasofallahu, Allah telah mensifati yaumal kiamati, terhadap hari kiamat, bisifati salasin, dengan 3 sifat. Nah, yang 3 sifat itu mana? Hiya. Nah, begitu. Pak Haji Mamat, kenapa ya di saya ngelag? Kota banyak kok 200. Tapi ngelag Pak Haji ya. Coba geser Pak Haji. Mungkin posisinya lagi kurang bagus. Oke. Iya siap. Agan Sugi. HP-nya kentang. Tidak kok. Ya Pak Haji ya. Pak Haji geser dikit. Mudah-mudahan lancar. Begitu. Ya, kita kena aju banding lagi. Ya, saya klik lagi. Mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Oke.
Barangkali ada yang tahu itu kenapa demikian gitu. Ya, salahnya sebelah mana saya sampai hari ini belum tahu ya. Ya, lanjut ya. Jadi Allah mensifati terhadap hari kiamat dengan 3 sifat. Mana 3 sifat? Dia adalah al-ula. Nah, al-ula adalah khobar berarti. Ya. Khobar, jadi al-ula ini isim yang rofa. Tanda rofanya domah muqaddar. Ya, oke. Nah, baru dibaca. Nah, ini dibacanya isim apa fi'il. Nah, begitu kan ya. Nah, dibaca dakul arodi. Nah, ini dibacanya adalah dakul arodi. Jadi yang pertama, dakul arodi. Apa itu dakul arodi? Goncangnya bumi. Itu. Makanya dalam tafsirnya ai zalzalatuha. Ini zalzalatu ini isim ya. Nah, dia membadalkan dakku. Jadi daku itu maknanya zalzalatu. Nah, zalzalatu itu bentuk masdar dari zalzala. Jadi fi'il madinya adalah zalzala. Apa nih Pak Hadi tadi? Hidupkan lagi biar bisa. Oh begitu Pak Hadi ya. Siro. Izin ngiring ngaus Pak Yai. Monggo Pak Siro. Al-Karim Tanaman. Gitu ya. Jadi ini zalzalatu ini bentuk masdar dari fiilnya zalzala. Ya. Teh Mimin juga hadir alhamdulillah. Gimana Teh? Sehat Teh? Oke. Ya. Jadi dakul arodi, goncangnya bumi. Itu. Apa yang dimaksud? Zalzalatuha. Oh. Jadi goncangnya dia bumi, watah rikuha. Tahrik itu asal kata dari harrokayu, hariku tahrikun. Ini bentuk masdar juga ya, dari Majid 1. Itu halaman 3. Nah, halaman 3 bab yang pertama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Harrokayu hariku tahrikun. Karena wawunya atop, maka dia ma'tuf. Ma'tuf alainya adalah zalzalatu. Jadi watahriku. Baru wahwa mudof. Haknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, begitu ya. Oke. A itu huruf apa Pak Yai? Jani. Jani itu A itu huruf tafsiriyah. Ini huruf tafsiriyah Pak. Jadi menafsirkan dakul arodi itu apa? Ternyata dakul arodi itu ai zalzalatuha. Itu jadi goncangnya bumi. Goncangnya dunia ya, bumi. Nah, watahrikuha dan geraknya bumi. Bisiddati apa bisiddatin. Nah, kita lihat depannya. Ya. Kita baca, kalau dibacanya bisiddati, maka depannya jadi mudhof ilaih. Ternyata di sini sudah ada alif, ini menunjukkan isim yang nasab, maka diputus bisiddatin. Baru tahrikan, maka tahrikannya menjadi tamyiz. Jadi bisiddati ini apa namanya? Mensinyalir. Apa tuh mensinyalir Kang Dendo? Jadi ini dianggap ukuran bisiddatin dengan bangetnya tahrikan. Apa nih? Gitu kan kalau dalam bahasa Jawanya. Apa nih tahrikan gerakannya? Tuh. Jadi watahrikuha dan bergeraknya bumi atau gerakan bumi, goncangannya bumi bisiddatin dengan banget, dengan keras. Apanya? Tahrikan. Gerakan-gerakannya. Tuh gitu. Ya. Jadi ditandai yang pertama, Allah mensifat di hari kiamat itu dengan 3 tanda. Dengan 3 sifat. Sifat yang pertama adalah goncangnya bumi. Apa yang dimaksud dengan goncangnya bumi? Zalzalatuha. Oh, aju banding lagi. Kita sabar ya, tetap kita ikuti. Nah, sudah. Nah,
Gitu. Apa itu zalzalataha? Yaitu goncangnya bumi, watahrikuha, dan geraknya bumi. Bisidatin, dengan banget. Banget apanya? Tahrikan, dengan banget gerakannya. Ini yang membuat Bu Wiwin hari kiamat itu rasa takutnya banget. Kenapa? Ketika kita ada gempa, ya, terjadi lindu kata orang sana, lini kata orang sini, 1-2 kali gerakan saja kita udah dibikin panik. Apalagi digerak-gerakan. Ingat ya, tahriku itu asal katanya dari harroka. Harroka itu mazid 1. Itu maknanya bukan satu gerak, tetapi gerakan-gerakan. Oh, ya. Jadi gerakan-gerakan yang dijelaskan bisiddatin, dengan banget. Jadi satu gerakan dengan gerakan lain itu banget. Nah, makanya nanti ada penjelasan ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nanti. Coba kita lihat dulu di sini. Jadi tahrikan ba'da tahrikin. Gerakan sesudah gerakan. Jadi antara gerakan yang satu, gerak bumi yang satu dengan gerak bumi berikutnya, itu syiddah banget. Ya, goncangan ya bolehlah. Goncangan yang hebat. Betul. Betul Pak Siro. Ya, Cep Kiki. Iya Cep, gimana sih Cep? Nah ini mudah-mudahan sih ada solusi Cep. Nah, begitu ya. Maka di sini dijelaskan wa marrotan ba'da marrotin. Tuh. Marrotan ba'da marrotin. Sekali demi sekali. Berarti maknanya terus-terusan. Marrotan ba'da marrotin. Nah itu. Jadi Allah mensifati hari kiamat itu ada 3. Yang pertama itu dengan goncangannya bumi. Ya. Dengan buminya digoncangkan. Zalzalatuha. Buminya digerakkan. Dan gerakannya tidak sekali. Bergeraknya itu tidak sekali. Marrotan ba'da marrotin. Ya. Bahkan di sini dijelaskan bisiddatin. Dengan banget. Bisa keras gerakannya, bisa juga sekali gerak tinggi, begitu kan. Sementara kan kita kalau digoncang kan sedikit, goncang gitu. Ini bisa juga goncangnya panjang ke atas, baru dibalikin lagi. Itu yang disebut bisiddatin, karena kebetulan isimnya nakiro. Kalau isimnya nakiro tuh maknanya luas, ya. Jadi banget yang dimaksud bisa juga cepat, goncang begitu ya, atau pelan, tapi goncangannya tinggi. Diangkat dulu ke atas, lalu diturunkan lagi ke bawah. Dan begitu terus menerus. Tahrikan ba'da tahrikin. Yang mempunyai makna wa marrotan ba'da marrotin. Subhanallah ini. Pak Ijam silih berganti ya, boleh. Nah, itu Masya Allah. Itulah gambarannya. Dan Allah mensifati hari kiamat itu seperti itu. Sangat ngeri sekali. Dan siapa yang ketakutan? Ini yang pertama. Allah telah melarang manusia. Allah telah menegur manusia untuk tidak mengabdi kepada dunia. Untuk tidak mengumpulkan dunia. Tapi apa yang terjadi? Nah, begitu kan? Nah, manusia mengumpulkannya. Manusia mengabdikannya padanya. Sehingga yandimu yauma tudakul ardu walayan fa'un nadamu. Subhanallah. Ya, manusia akan menyesali pada hari di mana bumi digoncangkan dan penyesalan tiada guna. Nah, itu. Ya. Jadi balik lagi bahwa Allah mensifati hari kiamat itu ada 3 ya. Ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua. As-saniyatu. Yang keduanya maji'u amrillahi wa qadaihi. Nah, aju banding lagi. Sepertinya per 5 menit ini. Per 5 menit aji banding terus ya.
nggak tahu apa ini, saya ngeklik apa gitu, atau saya ngomong apa yang salah ya, sehingga TikTok nggak rela ya. Saya harus aju banding terus ya. Mudah-mudahan TikTok mengerti ya. Pak Ijam nelongso ya. Masya Allah. Teh Mimin, Masya Allah. Baru masuk lagi nih Teh Mimin. Neneng Sarah, lanjut ya. Bu Ajahani masih, Bu Wiwin masih. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Sepertinya per 5 menit ya. Masya Allah, tambah cepat ini. Gimana ini? Masih Alhamdulillah. Saya bolak-balik ke pijit Yai, baru masuk. Oh, Bu Neneng saran nyimak Yai, Munadi akhirah masih Ustadz. Siap, lanjut ya. Nah, kemudian Allah mensifati hari kiamat yang kedua. Oke, Pak Hadi Waluyo. Begitu Pak Hadi ya, Masya Allah. As-saniyatu yang kedua, maji'u amrillahi wa qadaihi wa ayatihi al-azimati wa istifafi al-malaikati sufufan. Coba saya sambil koreksi bacanya ya. As-saniyatu maji'u amrillahi wa qadaihi. Oh, sampai sini dulu kali ya. Nah, sifat yang kedua itu dari hari kiamat, bahwa perkaranya Allah datang. Apa yang dimaksud dengan perkaranya Allah? Urusannya Allah datang. Ya, ini yang disebut dengan itu aju bandingnya disetujui itu. Alhamdulillah sudah keluar tadi tandanya. Mudah-mudahan sudah tidak lagi muncul ya. Mudah-mudahan ya, Masya Allah. Nah itu. Jadi maji'u amrillahi, datangnya perkaranya Allah. Apa yang dimaksud dengan perkaranya Allah? Itu yang disebut dengan bahwa manusia itu 3 hal yang kembali. Fisiknya kembali ke tanah, amal ibadahnya kembali kepada dirinya, dan ruhnya kembali kepada Allah. Nah gitu. Jadi ketika kita punya amal yang baik, maka bernasib baik. Punya amal yang buruk, akan bernasib buruk. Nah itu akan datang pada hari kiamat. Ya, yang disebut dengan balasan. Kalau di dunia balasan itu belum muncul. Baru rihul qabul, aroma balasan. Atau bau daripada balasan. Ya. Begitu. Nah, jadi maji'u amrillah wa qadaihi, dan ketetapannya. Jadi ketetapan Allah datang. Kapan itu? Pada hari kiamat. Balasan Allah datang. Kapan itu? Pada hari kiamat. Ya. Karena urusan Allah dan balasan atau ketetapannya itu dimulai dari hari kiamat. Tuh. Maka berikutnya wa ayatuhu, berarti wawunya istiqnab sepertinya ya, atau atop tapi maktufnya ada di sini ya. Wa ayatuhu, dan tanda-tandanya al-azimatu ya. Dan tanda-tandanya yang agung ya. Jadi nggak nyaman ya. Jadi datang perkaranya Allah, datang ketetapannya Allah, datang tanda-tandanya yang agung. Berarti wa ayatihi al-azimati ya, begitu ya. Itu berarti tetap ya. Nah, baru di sini wawunya atop. Tapi ini beda gitu ya. Wa istifafi, wa istifafu. Ya, sepertinya wa istifafu ya, karena maktuf alainya dia ada di sini. Ya, gitu. Jadi
Oh, benar-benar istifafi. Ya, istifafi. Jadi datangnya begitu ya. Datangnya baris berbaris malaikat. Jadi istifafil malaikati. Sufufan. Nah, ini sufufan ini merupakan maf'ul mutlaknya. Begitu ya. Jadi masdarnya itu mempunyai amil. Ya, mempunyai amil. Nah, ini bentuk masdar ya. Jadi baris berbarisnya para malaikat sufufan. Begitu ketat, rapat barisannya itu. Ya, berbaris-baris ya. Ini bisa juga diartikan makna yang sebenarnya. Jadi malaikat itu memenuhi baris berbaris ya, sesuai dengan tugas-tugasnya nanti. Nah, maka di sini dalam firman Allah dijelaskan kaqaulihi ta'ala. Kaknya huruf cer, kauli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Kaqaulihi ta'ala. Seperti firmannya ta'ala. Apa ini? Ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Surat kedua ayatnya 210 ya. Nah, ini masih Allah mensifati hari kiamat yang kedua ya. Nah, ini ayatnya. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Nah, betul Pak Muhammad nih. Masya Allah, suasana akhirat. Hal yanzuruna. Hal itu adalah huruf istifham. Huruf istifham itu ada dua ya. Satu A, dua hal. Gitu. Jadi yang zuruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Apakah mereka menunggu? Nah, begitu ya. Atau boleh juga diartikan tidaklah mereka menunggu. Kenapa bisa diartikan tidak? Di sini ada illa. Ya, ilahnya hasriyah. Kenapa? Karena yang zuruna baru fi'il sama fa'il. Belum ada maf'ul bih. Maka masuklah ilah. Maka ilah ini namanya ilah hasriyah. Hanya huruf masdariyah. Ya'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bi dari yang zuruna. Humnya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il menjadi maf'ul bi. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Jadi Allahu fa'il dari ya'tiya. Begitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi an huruf masdariyah, ya'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bih dari lafad yanzuruna. Hum domir muttasil sebagai maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih dari ya'tiya. Allahu fa'il dari ya'tiya. Begitu ya. Jadi Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Fi huruf cer, zulalin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin minal ghamami, min huruf cer al ghamami majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, sampai sini dulu kita coba artikan. Jadi mereka tidaklah menunggu, hanya Allah akan mendatangkan kepada mereka apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka, adab. Kalau dalam tafsir Jalalain di sana disebut al-adab. Ya. Jadi Allah mendatangkan azab untuk mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Ini orang yang membaktikan dirinya kepada dunia dan orang yang mengumpulkannya. Itu. Jadi mereka tidak menunggu apa-apa. Hanya Allah akan mendatangkan kepada mereka adab. Fi zulalin minal ghamami. Nah, begitu ya. Fi zulalin minal ghamami.
di dalam perlindungan minal ghamami, dari awan. Wal malaikatu, nah ini wawonya atop, al malaikatu maktuf alainya adalah lafad Allahu. Jadi Allah datang kepada mereka, begitu juga dengan malaikat. Malaikat juga datang kepada mereka, yaitu yang tadi baris berbaris, ya. Itu Quran menjelaskan begitu. Wa qudiyal amru, qudiya wawonya, ini wawonya ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, wawonya istiqnaf. Jadi qudiyal amru adalah kalimat baru. Tapi wawo yang kedua, pendapat yang kedua, ini wawonya adalah atop. Ya, wawonya ini atop. Kalau wawonya atop, berarti cari maktufnya. Ya gitu kan. Ternyata maktuf alaihnya itu adalah fi'il mudhari. Maka kudiya bimakna fi'il mudhari. Nah itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita jelaskan wa kudiya bimaknal mudhari'i maktufun ala yang zuruna. Nah, dari sini ya. Jadi kudiya ini adalah maktuf. Maktuf alaihnya yang zuruna. Fi'il madi dengan fi'il mudhari aslinya tidak bisa. Tidak bisa menjadi maktuf dan maktuf alaih. Tapi di dalam keterangannya wa qudiya ini bimaknal mudhari. Ya kan? Bimaknal mudhari. Maka maktufnya kemana? Maktufun ala yanzuruna. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wawu ini istiqnaf. Berarti permulaan kalimat baru. Kudiyal amru. Tapi wawu yang kedua menyebutkan bahwa wawunya adalah wawu atof. Dan maktuf alaihnya ada di lafad yanzuruna. Nah, disitulah kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya. Jadi ketika kita ada yang rasanya tidak cocok dengan diri kita, cari tahu. Barangkali kita memang belum nyampe. Kayak ada istrinya seorang ustadz di bulan Ramadan tidak berpuasa. Lalu ada jamaahnya langsung memponis, kok istri ustadz tidak berpuasa ya? Padahal di bulan Ramadan. Dia tidak tahu bahwa orang yang lagi haid tidak boleh berpuasa. Nah itu, jadi malu kita. Ya, makanya kalau terjadi berbeda pendapat, cari tahu, ya, jangan langsung memponis begitu. Setuju? Setuju Bu Wiwin, Pak Muhammad, Pak Haji Mamat. Munadia Khira, baik Ustaz, subhanallah. Mama Inam setuju ya, Masya Allah. Mbak Fitriani juga setuju ya. Pak Supri juga sama. Pak Teguh juga sama. Cep Kiki juga sama. Mbak Elaniawa juga. Bu Wiwin juga setuju. Pak Entah pun setuju. Masa Barsa, Pak Muhammad, Pak Hamid, gimana? Ustaz Azhari. Nah, itu yang ditakutin itu. Jadi kalau saya bilang, ini wawunya atop. Maka kudiyah ini maktuf alaihnya yang zuruna. Oh, langsung ditentang. Nggak bisa dong madi dengan mudore. Ternyata kudia bimaknal mudore. Maktufun ala yanzuruna. Nah, begitu. Tadi setuju ya. Pak Haji, Abah Haji setuju. Pak Supri. Subhanallah. Gitu. Mbak Ayu hadir nggak hari ini, Mbak Ayu? Neneng Sarah masih Neneng Sarah. Masya Allah. Kang Akung toyeb tuh kan teriak dari bawah bedug beliau. Abah Haji setuju, Pak Supri pun setuju. Nah begitu Mbak Uti Janiwa Injih ya, iya Mas Ustaz Azhari sebab suaminya Ustaz setuju. Pak Ustaz Azhari siap. Begitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Nah, waqudiyal amru, urusan telah ditetapkan. Tuh. Jadi yang ditunggu oleh manusia saat hari kiamat tiba,
Tidak lain. Dua yang ditunggu. Azab atau kenikmatan. Bagi mereka yang masuk kategori yang di atas, yang ditunggu adalah azab. Karena qudiyal amru. Perkaranya sudah ditetapkan. Kenapa sudah ditetapkan? Karena kita menjalani amal itu di dunia. Ketika amal kita baik, pasti bernasib baik. Ketika amal kita buruk, pasti ditetapkan hasilnya buruk. Makanya hal yanzuruna. Mereka tidaklah mereka menunggu illa hanya an ya'tiyahumullahu. Allah akan mendatangkan kepada mereka yang dimaksud adalah al-azab. Begitu. Karena yang dimaksud adalah orang-orang ini ya. Nah begitu kira-kira. Ayo dikit lagi. Nah, wa ilallahi turja'ul umuru. Ya. Ini wawunya adalah istiqnab. Ya. Ilah huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Turja'u fi'il mudhari majhul, al-umuru naibul fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Dan kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Gitu. Apa yang dimaksud dengan semua urusan akan dikembalikan kepada Allah? Itu yang disebut amal kembali kepada dirinya. Ya, ketika kita melakukan maksiat, Allah belum mengampuni, berarti disiksa. Ketika sudah diampuni, maka pahala ya yang didapat, gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang ketiganya, as-salisatu. Yang ketiganya, kelihatan nggak? Nah, ini posisinya di atas. Di birau zi jahannam. Dengan ditampakkannya neraka jahanam. Wa in kishafiha. Dan terbukalah neraka jahanam. Wa zuhuriha linnasi. Maka pandangan neraka. Bukan pandangannya. Maksudnya manusia mampu melihatnya. Mampu memandang neraka jahanam. Ba'da ihtijabiha. Yang sebelumnya itu tertutup neraka itu. Anhum dari mereka. Itu. Jadi pada hari kiamat Allah mensifati neraka jahanam itu tampak dan terbuka sehingga pandangan manusia tertuju kepadanya. Setelah, atau boleh diartikan sebelum biasanya ya. Sebelumnya neraka jahanam itu ihtijab. Ihtijab itu hijab. Ada hijab tertutup dari mereka. Tidak kelihatan. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan perbuatan yang arahnya itu ke pintu jahanam. Tapi mereka tidak merasa kenapa ihtijabiha. Karena terhijab neraka jahanam. Jadi dia tidak sadar bahwa dirinya sebetulnya berjalan menuju jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Hari ini saya kebetulan mau ada tamu ya. Jadi mohon maaf jam 9 ya saya untuk persiapan. Kita tutup. Mudah-mudahan UMJ ini baru hadir ini, Masya Allah. Kita cukup hari ini dan kita akan ketemu lagi di hari Selasa insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih semuanya. Semoga berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.